Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Gunawan. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Berasia Jakarta. Saya mengambil program studi PJJ Informatika, mata kuliah dasar keamanan komputer, kelas IT 301, dengan dosen Bapak Ambrus Magnus Rudolf Mekeng, STMT. Di sini terdapat kata pengantar, kemudian daftar isi, dan judul dengan judul keamanan jaringan wireless. Kemudian pada bab 1 terdapat pendahuluan, yaitu yang terdiri dari A, latar belakang masalah, kemudian B, rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini terdiri dari yang pertama, apa itu teknologi wireless, kemudian yang kedua, apa itu wireless LAN, kemudian yang ketiga, apa itu komponen WLAN, dan yang keempat, apa itu standar IEEE. Yang kelima, bagaimana cara mengamankan jaringan wireless. Kemudian pada bagian C terdapat tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dalam pembuatan makalah ini adalah yang pertama, yaitu agar kita dapat mengetahui teknologi jaringan wireless. Kemudian yang kedua, agar kita dapat mengetahui jaringan wireless LAN. Kemudian yang ketiga, agar kita mengetahui tentang komponen WLAN. Yang keempat, agar kita dapat mengetahui tentang standar IEEE yang digunakan pada bidang teknologi informasi. Kemudian yang kelima, agar kita dapat mengetahui bagaimana cara mengamankan jaringan wireless. Kemudian pada bagian D terdapat metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun makalah ini yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber buku dan browsing di internet. Kemudian pada bagian E terdapat sistematika penulisan. Dalam menyusun makalah ini terdiri dari hal-hal yang saling berkaitan antara bab 1 sampai dengan bab 4, di mana pada bab 1 terdapat pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, bab 3 analisa masalah, dan bab 4 yaitu penutup. Kemudian pada bab 2 terdapat landasan teori. Di sini dijelaskan tentang pengertian teknologi wireless. Menurut para ahli seperti Priambodo yang mengatakan bahwa wireless adalah standar dari sebuah jaringan tanpa kabel. Alat ini berfungsi sebagai penyempurnaan komponen yang terdapat di jaringan internet agar bisa digunakan dengan mudah tanpa terhalang oleh batas apapun. Kemudian pada bagian B, pengertian wireless LAN. Di sini terdapat pengertian wireless LAN menurut ahli. Di antaranya Agus Sialam yang mengatakan bahwa yang dimaksud LAN merupakan sebuah jaringan yang terdiri atas satu komputer atau lebih yang terdapat di dalam satu lokasi tertentu. Kemudian pada bagian C terdapat pengertian komponen WLAN, di mana komponen WLAN ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak atau software. Kemudian pada bagian D terdapat pengertian standar IEEE yang merupakan singkatan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers. Merupakan badan internasional yang bertanggung jawab mengurus standarisasi dalam bidang teknologi informasi, khususnya pada bidang radio, Ethernet, dan wireless. Kemudian pada bagian E terdapat pengertian keamanan jaringan. Di sini menurut
para ahli mengatakan bahwa keamanan jaringan dapat digambarkan secara umum, yaitu apabila komputer yang terhubung dengan jaringan yang lebih banyak mempunyai ancaman keamanan daripada komputer yang tidak terhubung di mana-mana. Namun dengan adanya pengendalian, maka risiko yang tidak diinginkan dapat dikurangi. Kemudian pada bab 3 terdapat analisa masalah. Analisa masalah ini terdiri dari apa itu teknologi wireless. Dijelaskan bahwa teknologi wireless merupakan perangkat atau teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel, dan biasanya orang menyebutnya dengan istilah teknologi nirkabel, atau wireless LAN, atau yang disebut dengan wireless. Kemudian terdapat keunggulan teknologi wireless antara lain yaitu tidak perlu kabel, dapat dipakai di berbagai perangkat mobil dan elektronik, kemudian memiliki kecepatan transfer data yang konsisten, dan dapat diaplikasikan pada jaringan yang lebih luas. Kemudian kekurangan teknologi wireless. Di sini kekurangannya yaitu biaya yang mahal, cuaca buruk sebagai musuh. Kemudian pada bagian B, wireless LAN. Di sini dijelaskan bahwa wireless LAN diaplikasikan sebagai ekstensi ataupun sebagai alternatif pengganti untuk jaringan LAN kabel. Kemudian terdapat teknologi SST, penggunaan dua pendekatan metode, yaitu Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS, dan yang kedua Frequency Hopping Spread Spectrum atau FHSS. Di bagian C terdapat komponen WLAN. Komponen WLAN terdiri dari satu desktop atau mobile PC, yang kedua access point atau titik point, yang kemudian ketiga wireless LAN atau wireless LAN interface, yang keempat antena. Kemudian terdapat dua komponen utama dari wireless LAN, yaitu perangkat keras atau hardware, dan di mana perangkat keras atau hardware ini terdiri dari perangkat wireless fidelity, dan access point atau access point router, dan wireless LAN adapter, kemudian antena, kemudian frekuensi radio, dan RJ45 port untuk kabel Ethernet. Sedangkan perangkat lunak atau softwarenya terdiri dari firmware, konfigurasi, terus keamanan, kemudian pada bagian D terdapat standar IEEE. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan standar IEEE tersebut. Ini terdapat standar IEEE yaitu 802.11, 802.11a, 802.11b, 802.11g,
8011/N, 8011/AC, dan 8011/AD. Kemudian yang E yaitu cara mengamankan jaringan wireless. Di sini terdapat 3 cara, yaitu yang pertama yaitu mengubah username untuk login admin, kemudian yang kedua gunakan password yang unik dan rumit, kemudian yang ketiga mengganti password secara berkala, dan yang keempat yaitu terdiri penutup. Di mana penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi wireless merupakan penggabungan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel, dan biasanya orang menyebutnya dengan istilah teknologi nirkabel. Dan yang kedua, wireless LAN merupakan sebuah sistem komunikasi data yang fleksibel yang dapat diaplikasikan sebagai ekstensi ataupun sebagai alternatif pengganti untuk jaringan LAN kabel. Wireless LAN menggunakan teknologi frekuensi radio, mengirim dan menerima data melalui media udara dengan meminimalisasi kebutuhan akan sambungan nirkabel. Dan standar IEEE adalah standar jaringan wireless yang sudah ditetapkan oleh Badan Internasional yang bertanggung jawab dalam bidang teknologi informasi, khususnya pada bidang radio, internet, dan wireless. Dan yang keempat, mengamankan jaringan wireless merupakan suatu cara yang dilakukan oleh user untuk mengamankan data-datanya dari pencurian, hacker, maupun kejahatan online lainnya, sehingga terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saran untuk mengamankan jaringan wireless yang kita miliki seperti WiFi, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, mengubah username untuk login admin pada saat pertama kali dengan menggunakan username yang kita buat sendiri. Dan yang kedua, gunakan password yang unik dan rumit agar tidak mudah ditebak oleh orang lain. Yang ketiga, mengganti password secara berkala setiap 1 bulan sekali agar terhindar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan bertindak kurang baik terhadap jaringan WiFi kita. Nah, itulah bagian-bagian yang menurut saya sangat penting dari makalah ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.